Namun, saat ia mencapai desa, napasnya terengah-engah. Arya merasakan sesuatu yang ganjil. Ia melihat bayangannya sendiri di kaca jendela rumah tetangga. Dan, bayangan itu kembali tersenyum. Malam itu, Arya merasa dirinya seperti sedang diawasi. Setiap bayangan di sudut kamar seolah bergerak. Setiap suara kecil terdengar seperti bisikan. Ia mencoba mengabaikan semua itu, menyibukkan dirinya dengan menulis di laptop. Namun, pikirannya kembali pada rumah kaca, pada bayangan dalam cermin itu. Ia memutuskan untuk memutar rekaman dari kamera kecil yang sempat ia bawa ke rumah tersebut. Namun, saat memeriksa hasil rekaman, layar laptopnya hanya menampilkan kekosongan hitam. Satu-satunya yang terdengar hanyalah bisikan samar. Arya. Tangannya gemetar. Ia menekan tombol pause, tapi suara itu tetap terdengar. Semakin keras, Arya menutup laptopnya dengan keras dan menggosok wajahnya, mencoba berpikir jernih. Kemudian, sesuatu di cermin kamar menarik perhatiannya. Awalnya, ia mengira itu hanya bayangannya sendiri. Namun, bayangan itu tidak bergerak bersamaan dengannya. Arya menoleh ke cermin itu, dan ia melihatnya bayangan yang sama dengan senyum jahat itu. Bayangan itu perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah lemari di sudut kamar. Arya mengikuti arah telunjuk itu dengan pandangan bingung. Di atas lemari, ia melihat sebuah kotak kecil yang tidak ia ingat pernah memilikinya. Dengan hati-hati, ia mengambil kotak itu. Kotak kayu tua itu terlihat rapuh, dengan ukiran simbol aneh di permukaannya. Di dalamnya, ada sebuah buku harian dengan tulisan tangan yang sudah memudar. Halaman pertamanya bertuliskan, milik Dini Darmawan, 17 Mei tahun 1985. Arya tersentak. Dini Darmawan adalah anak bungsu keluarga yang menghilang di rumah kaca. Buku ini mungkin satu-satunya petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sepanjang malam, Arya membaca buku itu. Awalnya, buku itu menceritakan hal-hal biasa, kehidupan Dini, keluarganya, dan rutinitas sehari-hari mereka. Namun, di halaman tengah, isinya mulai berubah menjadi gelap. Ayah membawa sebuah cermin besar ke rumah minggu lalu. Ia bilang cermin itu adalah benda antik dari luar negeri. Tapi sejak cermin itu ada di rumah, aku mulai mendengar suara-suara. Semalam, aku melihat sesuatu di cermin. Itu bukan aku, itu sesuatu yang lain. Ia tersenyum padaku, tapi senyum itu terasa salah. Aku mencoba memberitahu ayah, tapi dia tidak percaya. Aku yakin ada sesuatu di balik cermin itu, sesuatu yang ingin keluar. Aku dan Cekno ingin tidur malam ini. Aku tahu mereka akan datang untukku. Jika seseorang menemukan buku ini, tolong hancurkan cermin itu. Jangan biarkan siapapun melihat ke dalamnya terlalu lama. Arya menutup buku itu dengan tangan gemetar. Ia tidak bisa lagi menyangkal bahwa ada sesuatu yang jahat terkait dengan cermin itu. Namun, di saat yang sama, rasa ingin tahunya semakin besar. Ia memutuskan bahwa ia harus kembali ke rumah kaca. Malam semakin larut, Arya mencoba tidur. Tapi bayangannya sendiri mulai terasa seperti bukan miliknya. Saat ia bergerak, bayangan itu tampak tertinggal sepersekian detik, seperti sesuatu yang enggan mengikutinya. Puncaknya adalah ketika ia melihat bayangan itu bergerak sendiri membungkuk, merayap ke arah dinding, lalu menghilang. Arya terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Ia tidak lagi tahu mana yang nyata dan mana yang bukan. Namun satu hal yang pasti, ia harus menemukan cara untuk menghentikan teror ini. Saat matahari terbit, Arya pergi ke rumah Pak Sastro. Kepala desa itu terlihat lebih tua dari biasanya. Matanya menyiratkan ketakutan yang mendalam. Pak, saya menemukan buku harian anak bungsu keluarga Darmawan, kata Arya sambil menyerahkan buku itu. Pak Sastro membacanya dengan ekspresi tegang. Ini sudah mengkonfirmasi apa yang saya takutkan selama ini. Katanya pelan. Arya mengangguk. kita harus menghancurkan cermin itu. Namun, Pak Sastro menggeleng. Bukan cerminnya yang harus dihancurkan. Ada sesuatu di baliknya. Kalau kau menghancurkan cermin tanpa cara yang benar, kau akan membiarkan sesuatu itu bebas.
Arya menatap Pak Sastro dengan bingung. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pak Sastro diam sejenak, lalu berkata, Ada satu orang yang mungkin tahu jawabannya. Seorang lelaki tua bernama Pak Wirya. Ia pernah bekerja sebagai penjaga rumah kaca sebelum keluarga Darmawan menghilang. Namun, dia tinggal di hutan. Kau harus pergi menemuinya. Dengan petunjuk baru ini, Arya memutuskan untuk pergi mencari Pak Wirya. Ia tahu bahwa waktunya tidak banyak, bayangan itu semakin dekat dengannya. Dan ia merasa bahwa dirinya perlahan kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Perjalanan ke hutan adalah awal dari episode berikutnya, di mana Arya akan menghadapi misteri yang lebih gelap dan kebenaran yang tidak pernah ia bayangkan. Misteri apa yang menanti Arya di kedalaman hutan? Akankah ia menemukan jawaban dari teka-teki kelam yang membayangi langkahnya? Atau justru terjebak dalam pusaran kengerian yang tak berujung? Setiap jejak yang ia tinggalkan membawa Arya lebih dekat pada kebenaran, namun di saat yang sama, semakin dekat pula pada sesuatu yang mungkin tak bisa ia hadapi. Sesuatu yang sudah lama menantinya di kegelapan. Jangan lewatkan episode selanjutnya untuk mengungkap nasib Arya dan misteri di balik kengerian rumah kaca ini. Subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah selanjutnya. Siapkan dirimu untuk kelanjutan cerita yang lebih menegangkan.